Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Suarsi. Saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya dengan pelaku wirausaha. Untuk nama usahanya sendiri itu merupakan usaha di bidang kuliner ya. Nama brandnya sendiri Aloha Tropical Drink. Jadi lokasinya ini berada di Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi dia punya 2 cabang. Untuk data-datanya sendiri, saya berhasil mendapatkan data-data ya mengenai kapan berdirinya, alamatnya di mana, modal awalnya, keuntungan, harga produknya, kemudian pemesanan seperti apa, dan kontaknya. Nah, ini dia profil ownernya. Jadi ownernya sendiri itu adalah lulusan S1 Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia Timur. Jadi dia usahanya itu Aloha minuman, basicnya itu minuman racikan dengan bahan dasar soda seperti itu. Nah, ini dia timelinenya. Jadi dimulai dari 2016, saat itu masih aktif sebagai masih setelah lulus dari kuliah 2016 dia memiliki ide untuk membuat brandnya sendiri, karena saat kuliah beliau ini aktif dalam aktivitas mahasiswa, di mana dalam aktivitas itu dia diharuskan untuk membuat suatu produk untuk dijajakan di pasar-pasar. Akhirnya tercipta ide, kenapa saya tidak membuat brand sendiri. Akhirnya dia coba-coba buat racikan minuman, dan akhirnya banyak peminatnya, dan memutuskan untuk membangun produknya sendiri, membuat brandnya sendiri di awal 2017 di kampungnya sendiri, yaitu di Bulukumba. Dan karena peminatnya tinggi, kemudian dia menjadi juga pionir dalam minuman bersoda di daerah Bulukumba yang saat itu belum ada produk serupa ataupun belum ada kemasan yang serupa. Makanya bisa dikatakan dia sebagai pelopor minuman street pertama di Bulukumba. Kemudian peminatnya banyak, 2019 awal akhirnya dia buka cabang kedua, dan sampai saat ini juga berkembang. Dan dalam rangka mempertahankan minat dan kebutuhan para konsumen dari produknya ini, maka ownernya berencana untuk mixing lagi minuman-minuman dengan bahan dasar kopi seperti itu. Nah, ini dia penjelasan tadi. Kemudian saat ini Aloha itu memiliki kurang lebih 15 jenis varian minuman dengan harga berkisar dari 13.000 sampai 17.000. Untuk pemilihan nama Aloha sendiri sebenarnya inspirasinya itu karena kita kan negara tropis, kemudian ingin menawarkan minuman yang sejuk, ingin menawarkan minuman-minuman dari sari-sari buah, makanya dipilih namanya tropical seperti itu. Dan kata Aloha sendiri supaya mudah diingat juga berasal dari Hawa yang artinya halo, jadi lebih mudah diingat dan juga lebih gampang pengucapannya. Untuk estimasi pendapatannya sendiri setiap bulan dia estimasinya 6 juta sampai 12 juta. Sebelum ada corona itu owner mengatakan bahwa keuntungannya bisa 400 ribu per hari, tapi setelah adanya corona berkurang 50%-nya, hanya sekitar 200 sampai 250 ribu per hari. Yang awalnya juga karyawannya berjumlah 4 orang itu harus dipangkas menjadi 2. Jadi waitress juga merangkap sebagai peracik minuman. Untuk karakter yang saya dapatkan ketika melakukan wawancara itu, saya mendapatkan karakternya ada pengambilan risiko, mengenali peluang, motivasi berprestasi, ada passion, dan kreatif inovatif. Nah, yang saya temukan pengambilan risiko karena saat itu beliau ingin membangun usahanya tapi belum memiliki modal, dan dia meminta kepada orang tuanya untuk membantunya modal kurang lebih 15 juta. Dan saat itu dia merasa bahwa saya seperti berjudi atau bertaruh dengan apa yang ingin saya bangun seperti itu, karena dia juga takut kalau misalnya gagal ini pakai duit orang tua mau bagaimana. Tetapi dari hasil nekatnya itu melihat peluang, akhirnya dia berhasil membuat cabang dan bahkan membuka cabang kedua karena peminatnya juga ternyata tinggi dan tidak sia-sia. Dan owner juga mengatakan bahwa
hanya dalam waktu 4 bulan modal yang ia pinjam dari orang tuanya itu bisa kembali. Kemudian dia juga mampu mengenali peluang bahwa belum ada minuman sejenis ini yang berdiri. Dia berani memutuskan untuk memilih minuman tersebut, memilih konsep jualannya seperti apa, dan juga passion walaupun dia dari ilmu komputer, tetapi memang dia dari awal sudah tertarik dengan kuliner, mengikuti festival, kemudian mengikuti menjajakan minuman-minuman di pasar-pasar, dan akhirnya dari situ dia memilih untuk mengikuti minat dia. Sebenarnya dia lebih tertarik dengan kuliner dan akhirnya dia menjual produk tersebut. Kemudian motivasi berprestasi, dia merasa bahwa mengapa tidak, karena minuman yang dia racik itu peminatnya tinggi, mengapa tidak dia tidak membuat jualan yang permanen seperti itu. Jadi dia merasa terpacu, merasa tertantang untuk bisa lebih besar, bisa mengembangkan produk yang dia buat untuk lebih besar seperti itu. Kemudian dia kreatif dan inovatif juga. Kreatifnya itu jadi dia awal mula bentuknya itu kemasannya dia bentuk pouch yang bisa didaur ulang. Jadi sembari dia memperkenalkan produknya ke masyarakat, dia juga menanamkan ramah lingkungan, tetapi kemudian diganti menjadi kemasan cup. Selain itu beliau juga termasuk inovatif karena beliau itu mengenali bahwa ternyata di Bulukumba itu belum ada minuman sejenis seperti itu, dan untuk mempertahankan citra yang telah dibangun, owner berencana untuk mengikuti tren-tren seperti yang sekarang sudah dilakukan, seperti menambahkan berbagai varian topping seperti boba dan lain-lain ke minuman, dan juga berencana untuk mengembangkan racikan minuman dengan basicnya itu kopi. Untuk literatur sendiri, saya itu memakai 1 textbook dan 3 jurnal. Nah, untuk pengambilan risiko saya kutip dari bukunya Longenecker. Dia mengatakan bahwa biasanya ini para pelaku usaha dianggap sebagai orang yang pengambil risiko, tetapi mengapa dikatakan seperti itu? Karena mereka bertaruh dengan keuangan mereka, bertaruh dengan pekerjaan dan karir mereka, dengan hal-hal yang belum pasti berhasil seperti itu. Tetapi ditekankan bahwa para pelaku wirausaha ini juga mengambil resiko yang sudah dipertimbangkan, jadi tidak asal menjalani suatu keputusan tanpa memikirkan resiko yang dapat mereka kontrol, jadi tetap dalam kontrol mereka. Untuk mengenali peluang, saya kutip dari jurnalnya Ardi Sivil dan Cardoso 2003. Dia mengatakan bahwa peluang bisa dianggap sebagai ide atau mimpi ditemukan atau dikreasikan oleh entitas wirausaha yang diungkapkan melalui analisis sepanjang waktu sehingga memperoleh potensi hasil yang menguntungkan. Untuk motivasi berprestasi, saya kutip dari Colin Hengges and Locke 2004. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dengan adanya motivasi berprestasi itu mampu membuat potensi yang ada dalam individu itu lebih maksimal. Dengan adanya motivasi berprestasi, maka dia pelaku wirausaha ini merasa terdorong untuk melakukan hal-hal yang menantang, untuk meningkatkan performa, dan juga untuk mampu mengatur kebutuhan mereka, kompeten seperti itu. Nah, untuk passion saya kutip menurut Holland ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya para individu itu cenderung untuk melakukan suatu karir atau melakukan suatu pekerjaan didasarkan karakteristik dan minat mereka seperti itu. Jadi owner merasa dia ingin membuat minuman ataupun racikannya sendiri itu karena ya itu dari tadi, memang dari sejak kuliah karena aktif di kemahasiswaan dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan basar, mengikuti festival, dan akhirnya dia memilih karir atau pekerjaan yang memang sesuai dengan minatnya saat kuliah itu, walaupun berbeda dengan jurusan yang dia ambil. Kemudian untuk
kreativitas dan inovasi, saya kutip di Okpara 2007, dia mengatakan bahwa sebenarnya kreatif dan inovasi itu adalah jantungnya wirausaha. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan kreatif karena kreatif dan inovasi itu mampu menciptakan produk-produk yang unik secara nilai, seperti itu. Walaupun begitu, tapi kita tidak hanya bergantung dari kreatif sendiri, kita juga memerlukan inovasi untuk mempertahankan usaha itu ada. Jadi gabungan kreatif dan inovatif itu memang ada pada wirausaha untuk mampu mengantisipasi kebutuhan pasar, mampu meningkatkan kualitas ataupun pelayanan, dan yang paling penting mampu mengontrol harga. Nah, untuk dokumentasinya saya sedikit mengambil karena untuk proses produksi saya belum mendapatkan izin dari owner, jadi saya hanya foto. Untuk delivery bisa pakai Gojek, bisa kurir, dan juga tim lokasi untuk jualannya sendiri, seperti itu. Untuk referensinya saya pakai 1 textbook dan jurnalnya ini ada 3 jurnal dan 1 textbooknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat siang.